Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Sampai sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama, Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar, Serapion. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shiv'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama, bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke. Ya, tapi kalau orang lain mau bilang, itu tangguh, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Silahkan, terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus. Bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahirnya di mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman muslim. Teman-teman muslim, betul. Bawah pohon kurma. Bawah pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan? Itu tuh kadang terlalu semangat menggembor-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Iya, saya harus katakan itu. Jadi jangan suka memaksakan. Kalau Anda mengimani, silakan imani saja. Kita tuh diberi kebebasan beragama tuh. Ya, tapi kalau mengenai paksa memaksa itu saya pikir tidak etis. Oke. Tentu itulah saya datang berapologetika ke sosial media. Saya ambil TikTok karena memang lebih luas jangkauannya. Saya ingin memberitahu itu. Oke. Saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee, kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Banyak orang kasih tahu saya, bagus sekali. Lalu minta respon saya. Saya tidak lihat semua, tapi pas saya lihat tuh ada, apakah Yesus dan Isa sama? Dia bilang nggak sama dong. Yesus kan lahirnya di kandang, itu lahirnya di bawah pohon korma. Ya, lalu menunjukkan sejumlah perbedaan antara Isa dan Yesus. Kesimpulannya, Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda, orang yang tidak sama. Tapi memang ada sejumlah perbedaan, lalu orang menyimpulkan demikian. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam atau Maria, bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mama dan bapaknya namanya sama, dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama, kesamaan ini nih, kenapa bisa terjadi? Lagi pula dari sudut bahasa, kita mengenal namanya korespondensi fonetik, hubungan bahasa itu ya misalnya ya. Antara ullah, illah, Allah, Eloah, itu punya hubungan semua. Ya, maka karena apalagi serumpun antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, rumpunnya sama, rumpun bahasa Semitik dari jalurnya anaknya Nuh, Sem itu loh. Makanya bahasa-bahasa itu mirip. Abodah dalam bahasa Ibrani sampai di Arab menjadi ibadah, sampai Indonesia menjadi ibadah. Kados bahasa Ibrani sampai ke Arab jadi kudus. Sampai ke kita jadi kudus. Nah, tapi hubungan bunyi dari Yosua menjadi Yesus, Yesus menjadi Isa, atau Isa, Yasu, itu ada hubungannya. Ya, karena Yosua itu bisa Hosea, Isaya, itu menjadi Isa. Sementara kata Al-Masih, itu Al itu kata sandang dalam bahasa Arab. Masih itu sama dengan bahasa Ibrani, Masiah, yang dalam Yunani menjadi Mesias. Dalam Yunani itu Kristus. Sehingga Yosua, Hamasyah, Ha itu kata sandang bahasa Ibrani. Yosua, Hamasyah itu sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Isa Al-Masih.
sama itu. Tapi kenapa kisahnya berbeda? Satu lahir di sini, satu lahir di sini. Kita harus bisa bedakan antara kesamaan bahasa dengan kesamaan teologis. Kalau secara bahasa sama, yang dimaksudkan sama, tapi secara teologis itu menjadi berbeda. Sekarang misalnya gini loh, hari ini saya ngajar di GSJS. Saudara semua lihat saya ngajar dan saudara tahu postur saya seperti apa. Lalu saudara mulai cerita kepada anak saudara, cucu saudara, cucunya cucu saudara, terus generasi bahwa pada tanggal sekian tuh pernah ada pendeta namanya Esra. Maka kira-kira ini 2023 sampai tahun 2070 ada satu orang dari generasi sana bilang Esra itu orangnya gemuk. Tiba-tiba satu generasi dari sini, Esra itu orangnya kurus. Sekarang deskripsi sudah beda. Apakah mereka membicarakan orang yang sama? Ya, Esra yang sama yang pada tanggal sekian datang ngajar di GSJS. Orang yang dimaksudkan sama, tapi karena faktor-faktor tertentu, deskripsinya di sana tentang Esra lain, di sini lain. Berarti salah satu harus salah. Ya kan? Jadi yang dimaksudkan dengan Yesus dan Isa itu sama. Yang dimaksudkan. Terlalu semangat menggembor-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Tapi ternyata yang digambarkan dalam kitab Injil dan kitab Quran itu kok beda. Yang ini bilang mati di salib. Yang sana bilang nggak mati di salib, hanya diselamatkan saja. Ya, diserupakan saja. Kok beda? Yang ini lahir di sini, di Bethlehem, itu lahir di bawah pohon korma. Kok beda? Kalau begitu, orang yang dimaksudkan sama, tapi deskripsinya berbeda. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Lalu kalau deskripsinya berbeda, mana yang harus dipercaya Pak Pendeta? Ya percaya yang lebih tua lah. Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Ya kan? Kan lebih tua, kita lebih tua 6 abad. Sebetulnya begini loh, kalau bicara tentang Yesus atau Isa itu dibedakan dulu. Secara bahasa dan secara teologis harus jelas dulu. Gara-gara karena pandangan Kristen beda dengan Islam, kemudian segala sesuatu yang berbau Arab harus ditolak. Kan enggak seperti itu. Yang pertama secara historis ya, secara historis harus dilihat bahwa sebetulnya nama Isa tidak mungkin muncul pada abad pertama Masehi. Iya dong, itu nama Arab kan. Dan nama itu pun juga bentukan dari bahasa Aramaik. Jadi pengaruh ya, misalnya itulah yang disebut phonetic correspondent. Biasanya phonetic correspondent ya, koresponden itu kan tidak ada aturannya, bukan hukum bunyi, tetapi itu adalah korespondensi bunyi. Karena biasanya bangsa tertentu itu tidak bisa melafalkan satu bunyi tertentu dari bangsa lainnya ya. Misalnya tertukar begitu saja, misalnya huruf yod atau yud itu kalau di dalam bahasa lain kadang-kadang bisa menjadi huruf hamsyah ya, alef atau hamsyah. Misalnya Yerusalem menjadi Urusalim, Yermiyahu menjadi Irmiya, Yesayahu menjadi Isaya. Maka Yesua menjadi bahasa Aram itu ada dua. Kalau di Aram Timur itu sering disebut dengan Iswa atau Yesua. Jadi Yesua dan Iswa itu lazim yang seperti itu. Nah, bahasanya kan masih memakai huruf Ibrani waktu itu ya. Kemudian muncullah bahasa Aramaik, tapi hurufnya sudah huruf yang dikenal huruf Suryani atau Syriak. Itu pada masa Kristen. Nah, makanya seperti kadang-kadang huruf Shin itu bertukar menjadi huruf Sin. Misalnya Shalom, itu kan Shin menjadi Salam. Ya, jadi O panjang dengan matres leksionis Vav itu menjadi Alef. Misalnya Shalom menjadi Salam. Shalom alaikum menjadi Assalamualaikum. Itu namanya phonetic correspondent. Begitu juga nama Iso, Isoa, itu menjadi Isa. Itu sebetulnya gejala bunyi yang wajar, korespondensi yang wajar. Dan itu sebelum zamannya Islam. Kata Isa itu sudah dipakai sebagai nama salah satu biara di Syria, yaitu biara Isania, yaitu pengikut Isoa, pengikut Isa. Maka kemudian kata Isa itu dilanjutkan oleh Islam. Kan seperti itu. Nah, di dalam pemakaian yang lebih lazim di kalangan orang-orang Kristen yang berbahasa Arab itu Yasu, Yasu Al-Masih, Yesus Kristus. Tapi sebetulnya kalau disebut Isa Al-Masih pun tidak ada masalah karena itu sudah dipakai sebelum zaman Islam.
Terbukti dengan, ya misalnya Anda baca sajalah terjemahan-terjemahan Arab yang setelah zaman Islam pun kata isowa itu masih sering dipakai. Misalnya Bapak teolog gereja Syria ya, namanya Mikael Asuryani. Misalnya dia menulis terjemahan dari karya Yosefus dalam bahasa Arab. Dia tidak menggunakan kata Yesua, tapi dia menggunakan kata-kata isowa. Ya, fi hadzal zaman yaisu rajulun hakim ismuhu isowa. Itu ada dalam bukunya Mikael Suryani. Bahwa kemudian Islam memiliki pandangan yang lain, nah itu urusan lain. Saya berikan contoh misalnya. Mormon itu kira-kira Yesusnya sama apa enggak dengan Yesusnya Kristen? Kan beda. Mormon misalnya. Mormon kan menyebutnya itu the Church of Jesus Christ kan. Nah itu kan diametral berbeda. Mormon itu kan sebetulnya kalau di kalangan Kristen itu kan heretik sebetulnya. Saksi Yehova. Saksi Yehova juga menyebut Yesus. Kenapa sekarang persoalannya? Ya toh? Nah, karena kalau sekedar perbedaan seperti itu mungkin terasa bagi orang Indonesia. Yang penting kita beda dengan Islam. Tapi begitu Anda pergi ke Israel, Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Bismillah diterjemahkan Besem Elohim. Bedanya apa lagi sekarang? Ada orang Islam yang tinggal di negara Israel. Ya, tahun 2019 itu kan di launching Al-Quran bahasa Ibrani. Quran Hamefuar. Di mana misalnya kata Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan dengan Besem Elohim Ar-Rahman Biharahum. Lalu Yesus Kristus diterjemahkan apa? Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Ya diterjemahkan Yesua Hamasiah. Sama. Jadi misalnya Ismuhul Masih Isa bin Maryam dalam surat Ali Imran ayat 45 itu diterjemahkan dengan Wismo Masih Hamasiah Yesua ben Miriam. Terjemahnya begitu. Yahya diterjemahkan Yohanan. Nah, sekarang gimana kalau seperti itu? Kan beda, tapi orang Yahudi, orang Ibrani nggak pernah pusing itu. Ya biar saja mereka akan bisa membedakan isinya apa gitu loh. Jangan hanya karena misalnya di Kristen Yesus disalib, di Islam Yesus diserupakan, di Kristen Yesus lahir di kandang domba, di Kristen di Islam Yesus lahir di bawah pohon kurma. Nah, ini kan beda kan? Ya memang konsepnya beda. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Ya kan, tapi soal bahasa itu kan netral sebetulnya. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Bahwa kemudian Islam memiliki pandangan yang lain, nah itu urusan lain. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Sampai sekarang tidak ada.